Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Julia Jahra, mahasiswa akuntansi Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, perusahaan sektor barang konsumen primer khususnya makanan dan minuman, dengan periode analisis tahun 2021 sampai 2025. Saya memilih emiten ini karena Garuda Food sendiri merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang memiliki merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas, serta data laporan keuangan yang lengkap dan konsisten sehingga menarik untuk dianalisis. Profil dan kondisi industri. Garuda Food berdiri pada tahun 1990 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 dengan kode saham GOOD. Pada tahun 2024, perusahaan membukakan penjualan sebesar 12,24 triliun yang didorong oleh pertumbuhan pasar domestik. Selain itu, produk Garuda Food juga telah diekspor ke lebih dari 30 negara. Industri makanan dan minuman masih memiliki prospek yang lebih karena pertumbuhan konsumsi masyarakat yang relatif stabil, meskipun tetap menghadapi risiko inflasi, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan daya beli konsumen. Hasil analisis rasio keuangan dari sisi likuiditas, kondisi perusahaan tergolong sehat. Surat rasio berada di atas 1 kali selama periode analisis dan mencapai 1,83 kali pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan di mana perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari sisi solvabilitas, debt to equity ratio meningkat dari 0,90 kali pada tahun 2023 menjadi 1,14 kali pada tahun 2025. Akibat ekspansi bisnis, walaupun meningkat, tingkat leverage ini masih tergolong terkendali. Pada aspek profitabilitas, kinerja Garuda Food menunjukkan tren yang baik. ROA meningkat hingga sekitar 8,1% dan ROE mencapai 17,34% pada tahun 2025. Laba bersih juga terus tumbuh dari 493 miliar pada tahun 2021 menjadi 756 miliar pada tahun 2025. Perbandingan dengan 3 jenis perusahaan, Garuda Food menunjukkan kinerja yang paling konsisten selama pertumbuhan periode 2021 sampai 2025. Nyor memiliki pertumbuhan yang lebih agresif tetapi cenderung fluktuatif. ICBP menunjukkan pola pemulihan yang stabil, sedangkan ULTJ memiliki pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan ketiga perusahaan lainnya. Secara keseluruhan, GOOD masih unggul dari sisi konsistensi pertumbuhan, Nyor unggul dalam agresivitas ekspansi, ICBP lebih stabil sebagai market leader, dan ULTJ cenderung konservatif. Forecasting dan analisis kebangkrutan. Berdasarkan proyeksi tahun 2026, penjualan diperkirakan mencapai 17,75 triliun dan laba bersih sekitar 1,5 triliun. Namun proyeksi ini masih perlu dikaji kembali karena menggunakan asumsi pertumbuhan historis yang cukup agresif. Untuk analisis kebangkrutan menggunakan metode Altman-Giscor, perusahaan berada pada zona aman yang menunjukkan risiko kebangkrutan relatif rendah dan kondisi keuangan yang sehat. Kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk memiliki fundamental yang baik dengan pertumbuhan penjualan dan laba yang konsisten, profitabilitas yang meningkat, serta risiko kebangkrutan yang rendah. Namun demikian, peningkatan utang dan tekanan biaya bahan baku perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, rekomendasi investasi yang diberikan adalah hold dengan potensi perubahan menjadi buy apabila perusahaan mampu menurunkan DER di bawah 0,9 kali dan meningkatkan margin laba di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.